Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Budaya Seni dan Olahraga Pimpinan Pusat Aisyah telah meluncurkan Senam Aisyah Bahagia yang menjadi salah satu strategi dakwah Aisyah melalui olahraga. Senam Aisyah Bahagia merupakan perpaduan antara kebugaran, kesehatan, kebahagiaan, dan transformasi nilai-nilai melalui gerakan, iringan, dan syair lagu yang digunakan. Dengan Senam Aisyah Bahagia, kita berharap warga Aisyah tetap selalu sehat, bahagia dalam menebar manfaat untuk umat melalui gerakan Aisyah. Ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Senam Aisyah Bahagia. Senam Aisyah Bahagia ini diperuntukkan untuk usia di atas 45 tahun. Karena ini diperuntukkan untuk pralansia dan lansia. Tujuan dari senam ini adalah untuk meningkatkan endurance ataupun kebugaran dari kardiorespirasi, jantung ataupun paru-paru kita, agar kita senantiasa selalu bugar. Kalau kita selalu bugar, maka insya Allah kita akan bahagia. Maka kenapa senam ini disebut dengan Senam Aisyah Bahagia. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan gerakan di dalam senam ini. Ada gerakan di dalam senam ini terdiri dari pemanasan, kemudian gerakan inti, kemudian gerakan transisi untuk menuju ke pendinginan dan gerakan pendinginan. Untuk gerakan pemanasan tersendiri itu kurang lebih dilaksanakan selama 5 menit, dan untuk gerakan inti itu dilakukan selama kurang lebih 20 menit, dan untuk gerakan transisi kurang lebih 5 menit, dan untuk gerakan pendinginan kurang lebih 5 menit, sehingga total dari senam ini minimal dilakukan dalam kondisi atau dalam waktu 30 menit. Kenapa di sini ada gerakan pemanasan? Karena supaya otot, sendi, dan jantung serta paru-paru kita itu siap untuk melaksanakan senam itu agar tidak terjadi cedera. Kemudian untuk gerakan intinya, di sini kita lakukan gerakan inti itu gerakannya adalah dia ada gerakan untuk melangkah 1 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri. Itu merupakan suatu ciri bahwa gerakan ini adalah diperuntukkan untuk gerakan pralansia dan lansia, dikarenakan bahwa gerakan ini masuk dalam kategori tipe aerobik low impact. Kemudian setelah itu kita berikan dengan transisi. Untuk gerakan transisi ini adalah gerakan yang menuju ke pendinginan. Agar pada saat kita melakukan gerakan inti tadi, maka seluruhnya supaya kita dalam kondisi lebih bahagia lagi begitu. Karena untuk gerakan transisi ini ada gerakan-gerakan yang semacam supaya ibu-ibu atau bapak-bapak yang dalam kondisi hal ini melakukan gerakan senam ini adalah lebih bahagia dengan gerakan yang dilakukannya dengan tipe yang mengarah kepada supaya kita ada gerakan jogetnya begitu ya. Kemudian diakhiri dengan pendinginan. Pendinginan itu untuk mengembalikan kondisi paru dan jantung kita supaya dalam kondisi yang kembali ke posisi yang semula. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan panduan ataupun pelaksanaan dari senam ini adalah bahwa yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan senam itu ada beberapa rekomendasi yang harus diberikan, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan terkait dengan frekuensi. Jadi ada frekuensi, kemudian ada intensitas, ada time, ada tipe. Untuk frekuensi, senam ini dilakukan dalam seminggu 3-5 kali. Kemudian untuk intensitas, karena ini senam ini diperuntukkan untuk usia pralansia dan lansia, di mana ini diperuntukkan untuk di atas usia 45 tahun, maka intensitasnya cara menghitungnya adalah 220 dikurangi usia Bapak Ibu semuanya,
itu merupakan heart rate maksimal atau denyut nadi maksimal. Nah, intensitasnya untuk pralansia dan lansia ini adalah yang direkomendasikan 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal tadi. Nah, cara menghitungnya adalah jika misalnya usia Bapak Ibu itu adalah usia 50 tahun, maka cara menghitungnya adalah 220 dikurangi 50 tahun, itu berarti kan 170. Nah, 70%-nya dari 170 itu adalah 119. Artinya Bapak Ibu di dalam melakukan senam ini, maka kalau sudah mencapai denyut nadinya itu 119, maka minimal 119 berarti itu sudah tercapai. Target latihannya sudah tercapai. Maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 85% dari denyut nadi maksimal tadi. Jadi dari heart rate maksimal tadi atau denyut nadi maksimal tadi, sehingga 85% kali 170 tadi, karena 220 dikurangi usia tadi, usianya misalnya 50 maka 170 tadi. Oleh karena itu 85%-nya dari 170 itu adalah 144. Sehingga pada saat melakukan gerakan senam ini, saatnya sudah selesai gerakan inti, Bapak Ibu bisa menghitung denyut nadinya. Sebelumnya tadi sebelum pemanasan dihitung dulu. Caranya menghitung, ini 3 jari nempel ke ini, pergelangan tangan ini nempel, akan teraba jari yang tengah, teraba duk begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah teraba, maka dihitung dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit, kalau sebelum pemanasan, misalnya kok Bapak Ibu sebelum pemanasan 80. Lah nanti kalau usianya Bapak Ibu 50 tahun, maka setelah gerakan inti, itu dihitung lagi denyut nadinya. Jika sudah mencapai 119 minimal, berarti sudah tercapai. Kalau belum mencapai bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Maka ibu-ibu atau bapak-bapak bisa menambahi latihan inti yang lain sebelum ke pendinginan. Karena itu harus tercapai minimalnya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena ada dipengaruhi beberapa hal, termasuk salah satunya adalah terkait dengan berat badan Bapak Ibu. Termasuk juga kenapa Bapak Ibu kok mudah lelah, belum mencapai denyut nadi maksimalnya, belum mencapai target zone latihannya, kok sudah lelah. Nah, itu juga salah satunya dipengaruhi oleh berat badan Bapak Ibu semuanya. Kalau memang kondisinya obes misalnya, atau kelebihan atau overweight, kelebihan berat badannya, itu juga bisa terjadi kemungkinan lebih cepat mudah lelah. Oleh karena itu yang terpenting untuk rekomendasi atau panduan yang kedua, intensitas ini yang diperhatikan jika ingin meningkatkan kebugaran atau endurance-nya, itu endurance atau kebugaran dari jantung dan paru-paru kita ini, maka itu tadi 70 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Tetapi kalau ibu-ibu pengen mengurangi berat badannya, maka gerakannya itu intensitasnya itu minimal malah 85%. Jadi itu yang harus dicapai begitu. Kemudian yang ketiga, untuk panduannya yang ketiga, tadi yang pertama frekuensi, yang kedua adalah intensitas, yang ketiga adalah time atau waktu. Waktunya itu minimal 30 menit, maksimal 60 menit, itu yang direkomendasikan untuk pralansia dan lansia. Sedangkan T yang terakhir adalah tipe. Tipe itu adalah aerobik, yang dimana aerobiknya di sini ada aerobik low impact ataupun moderate. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa gerakannya ini memang digunakan untuk pralansia dan lansia yang digunakan di atas 45 tahun, maka itu yang digunakan adalah aerobik low impact ataupun moderate impact tadi. Tidak ada gerakan loncat-loncat sehingga nanti akan mengganggu persendian dari Bapak Ibu semuanya. Itu yang terkait dengan panduan bagaimana kalau Bapak Ibu melakukan senam itu yang harus diperhatikan frekuensi 3-5 kali per minggu, kemudian intensitas 70-85% dari denyut nadi maksimal, kemudian time-nya adalah 30-60 menit,
menit. Kemudian tipenya adalah aerobik low impact ataupun aerobik moderate impact. Senam Aisyah Bahagia ini diperuntukkan untuk usia di atas 45 tahun, baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu, dan dapat dilaksanakan di setiap pagi hari ataupun sore hari. Tapi kalau bapak ibu habis makan jangan langsung senam, jadi harus ada ditunggu 1 jam baru setelah itu dilakukan senamnya. Baik, untuk selanjutnya bahwa pada saat kita melakukan senam Aisyah Bahagia itu ada lagu yang berbeda dengan yang biasa kita dengarkan pada saat kita senam. Lagu Budi Pekerti yang digunakan untuk pemanasan itu filosofinya adalah bahwa pendidikan karakter akhlakul karimah. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan gerakan inti itu kita menggunakan lagunya adalah kebiasaan, di mana kebiasaan ini yang harus diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu nanti yang akan dihisap oleh Allah di kemudian hari, baik itu kebiasaan amal baik maupun kebiasaan amal buruk, itu yang akan menentukan nanti kita untuk dihisap di hari akhir. Kemudian lagu yang ketiga pada saat kita menggunakan transisi itu kita menggunakan lagu Tuntutlah Ilmu. Sebenarnya filosofinya adalah bahwa ini kita menuntut ilmu itu kan sepanjang hayat ya dalam kehidupan kita, dari mulai kita bayi sampai kemudian kita sepanjang hayat hidup kita gitu ya, sampai sebelum meninggal itu selalu kita dituntut untuk menuntut ilmu itu. Dan lagu yang terakhir adalah untuk pendinginan adalah Janjiku. Di dalam filosofinya Janjiku ini adalah lagu yang dimana janji seorang anak kepada bapak ibunya yang dimana di situ harus ditepati. Demikian ibu-ibu penjelasan yang terkait dengan senam Aisyah Bahagia ini. Jangan sampai lupa salam dari LBSO bahagia dan berbudaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.